Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menyaksikan video pembelajaran di mata kuliah Ekonomi Syariah, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 6 yang berjudul Produk Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan akad sewa menyewa ijarah. Yang terhormat kepada yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Dewi Koryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI serta teman-teman yang berada di e-learning. Adapun anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari Padilla, Adelia Syakila, dan Revalita Oktaviani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh Adelia Syakila mengenai pengertian ijarah. Kepada Adelia Syakila, saya persilakan. Yang pertama yaitu pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syarah, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijrah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan atau ownership atau milkiah atas barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu rukun ijarah. Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah pelaku akad, yaitu mustajir atau penyewa, adalah pihak yang menyewa aset, dan mujir atau mujair atau pemilik, adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Objek akad yaitu ma'jur atau aset yang disewakan, dan ujrah atau harga sewa. Sikhat yaitu ijab dan kabul. Adapun syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga yaitu akad ijarah, dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti. Yang keempat yaitu memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad ijarah. Mengutip buku hukum ekonomi syariah dan fikih muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, terdapat 5 jenis ijarah. Yang pertama yaitu amal atau ashkas. Amal atau askas adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seorang. Artinya, ijarah digunakan untuk memperoleh jasa dari seorang dengan membayar upah atas jasa tersebut. Penggunaan jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir. Upah yang diberikan tersebut disebut ujrah. Yang kedua yaitu aim atau mutaklaka atau ala al-ayan atau muhtahlaka atau ala al-ayan adalah akad sewa atas manfaat barang. Ijarah digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek sewa pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausus yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa ataupun pada akhir masa sewa. Yang ketiga yaitu muttahiyah bitamalik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.
Yang keempat yaitu jara maushufah fil alzima adalah akad ijra atas manfaat suatu barang atau jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitas. Yang kelima yaitu ijarah tashiyah adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Selanjutnya yaitu sifat akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat unsur dari salah satu pihak yang berakad. Misalnya penyewa wafat, akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa akad ijarah mengikat kecuali terdapat cacat pada objek sewa dan atau objek sewa tidak boleh dimanfaatkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadila. Baiklah, materi selanjutnya mengenai pembagian akad ijarah. Dilihat dari segi objeknya, maka ijarah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah ala al-manafi'i yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah ala al-amal yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Ijarah ala al-manafi'i adalah ijarah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan, dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si pemilik objek berupa ujro atau fee. Sedangkan ijarah ala al-amal adalah ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa al-ajr yang berarti upah. Selanjutnya, model pembayaran akad ijarah. Model pembayaran akad ijarah terdapat dua model pembayaran ijarah yang lazim dipergunakan di industri keuangan syariah. Yang pertama, contingent to performance. Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh, Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar 500.000 bagi orang yang atau menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental komputer Aida. Yang nomor dua yaitu not contingent to performance, yaitu pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contohnya sewa KP deposit box selama 2 bulan. Tarifnya 100.000 bulan setelah akad bila mana nasabah hanya mempergunakan selama 1,5 bulan. Maka nasabah tetap membayar untuk sewa 2 bulan yaitu 200.000. Selanjutnya ada materi mendeskripsikan Fatwa Syariah Nasional tentang ijazah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI 4/2000 perihal pembiayaan ijarah dinyatakan bahwa kelenturan flexibility dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Merujuk pada dua kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab 10 tentang ijarah bagian ke-6 pasal 271 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa satu, nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu dan dua, satuan waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dalam menit, jam, hari, atau tahun. Selain itu, pasal 272 dinyatakan bahan satu awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan pada pihak sedang pasal 273. Dinyatakan kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan dalam hal ujroh yang ditarik dari ran emas berdasarkan Fatwa nomor 26 Dewan Syariah Nasional MUI 3 2002 tentang rah emas bahwa besar ongkos yang dibebankan kepada nasabah harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan untuk operasional ran emas. Baiklah, sekian materi dari kelompok 6 yang berjudul Produk Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan akad sewa menyewa. Sebelumnya, sebelum saya menutup presentasi pada video pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Dari pembahasan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut bahwa produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiyah bit tamlik, ijarah muntahid bin tamlik, atau bisa disingkat IMBT. Pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas, kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, walaupun opsi membeli tetap terbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan ijarah adalah sebagai berikut. Adanya wa'ad, Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah. Selanjutnya, Bank Syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang. Bank Syariah membayar sewa di muka secara penuh. Dan selanjutnya, barang diserah terimakan dari pemilik barang kepada Bank Syariah. Dan selanjutnya, akad antara bank dengan nasabah untuk sewa. Yang terakhir, nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran. Barang diserah diterimakan dari Bank Syariah kepada nasabah. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok 6. Di sini saya Fadila selaku moderator dan anggota lainnya adalah Syakila serta Revelita Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.